Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai Sistem indera dari kami kelompok 6 dengan saya Ifrah Syahmina. dan saya Feby Febrika Ginting. Sistem indera. Indera manusia terdiri atas organ-organ tubuh yang sangat peka terhadap rangsangan tertentu. Ada 5 macam indera pada manusia, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Alat indera akan berfungsi dengan baik jika saraf-saraf yang berfungsi membawa rangsangan bekerja dengan baik. Otak sebagai pengolah informasi bekerja dengan baik. Alat-alat indera tidak mempunyai kelainan bentuk dan fungsinya. Yang pertama ada mata. Mata manusia ada 2 dan berfungsi untuk melihat. Mata adalah organ penglihatan yang menerima rangsangan berupa cahaya. Bola mata terletak di dalam rongga mata dan beralaskan lapisan lemak. Bola mata dapat bergerak dan diarahkan ke suatu arah dengan bantuan 3 penggerak mata, yaitu musculus rectus oculi medial atau otot di sekitar mata berfungsi menggerakkan bola mata, musculus obliquus oculi inferior berfungsi menggerakkan bola mata ke bawah dan ke dalam, musculus obliquus oculi superior berfungsi memutar mata ke atas dan ke bawah. Selain itu, ada otot mata yang berfungsi menutup mata, yaitu musculus orbicularis oculi dan musculus rectus oculi inferior. Sedangkan yang berfungsi untuk mengangkat kelopak mata adalah musculus levator palpebralis superior. Ketika mata terbuka, bulu mata akan melindungi mata manusia dari debu. Kelenjar air mata terletak di sebelah dalam dari kelopak mata atas. Kelenjar ini terus menghasilkan air mata yang berfungsi membasahi dan membersihkan permukaan mata. Air mata juga mengandung zat yang dapat membunuh bakteri-bakteri yang masuk. Selanjutnya, bagian-bagian mata. Mata manusia menyerupai kamera yang sering dipakai untuk memotret objek tertentu. Mata maupun kamera, keduanya mempunyai lensa yang dapat diatur untuk membentuk bayangan pada suatu permukaan. Bola mata tersusun oleh selaput mata yang terdiri atas 3 lapisan, yaitu selaput putih, selaput hitam, dan selaput jala. Pada bintik kuning terdapat sel kerucut dan sel batang. Sel kerucut berfungsi untuk melihat di tempat yang terang. Sel ini memerlukan protoan iodopsin. Sel batang berfungsi untuk melihat di tempat yang gelap. Sel ini memerlukan protein mata yang disebut rhodopsin. Rhodopsin dapat dibentuk apabila terjadi penggabungan iodopsin dan vitamin A. Proses melihat. Mata bisa melihat benda karena adanya cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata. Jika tidak ada cahaya yang dipantulkan, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Proses mata melihat benda adalah sebagai berikut. Pertama, cahaya yang dipantulkan oleh benda ditangkap oleh mata, menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Intensitas cahaya yang telah diatur oleh pupil diteruskan menembus lensa mata. Lalu daya akomodasi pada lensa mata mengatur cahaya supaya jatuh tepat di bintik kuning. Pada bintik kuning, cahaya diterima oleh sel kerucut dan sel batang, kemudian disampaikan ke otak. Nah, selanjutnya cahaya yang disampaikan ke otak akan diterjemahkan oleh otak sehingga manusia bisa mengetahui apa yang mereka lihat. Kemudian, fotoreseptor yang ada di dalam sel-sel retina itu sangatlah sensitif, dimana ketika kita melihat lampu yang sangat terang kemudian dimatikan, tapi mata kita masih dapat melihat bayangan dari lampu itu sendiri. Itu karena fotoreseptor kita masih mengirimkan informasi visual ke otak. Kemudian di dalam mata itu terdapat titik buta, di mana titik buta ini tidak memiliki sel batang maupun sel kerucut. Kita juga dapat mengujinya dengan ambil selembar kertas dan pulpen. Kemudian gambarkan titik di sisi kiri dan tambah di sisi kanan dengan jarak. Kemudian tutup mata kanan dan pegang kertas di depanmu dan tatap tanda tambah, kemudian tanda titik akan menghilang karena tanda titik berada di titik buta. Jika tidak hilang, gerakkan kertas menjauh atau mendekat mata sampai titik tersebut hilang.
Kemudian lakukan hal yang sama dengan menutup pagar kiri dan tatap tanda titik. Maka tanda tambah tersebut akan hilang karena tanda tambah berada di titik buta. Nah, yang kedua itu ada telinga. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga yang terbuat dari tulang rawan yang berfungsi untuk menampung getaran. Nah, ada saluran telinga luar atau lubang telinga yang berfungsi menyalurkan getaran yang akan menggetarkan gendang telinga. Kemudian terdapat kelenjar minyak yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk sebagai pembawa gelombang suara. Telinga bagian tengah yang terletak di sebelah dalam membran timpani. Fungsi dari telinga bagian tengah adalah untuk meneruskan getaran dari suara telinga bagian luar ke telinga bagian dalam. Pada telinga bagian dalam terdapat saluran eustachius dan tulang pendengaran atau ossicles. Saluran eustachius ini berfungsi untuk mengurangi tekanan udara di telinga tengah sehingga tekanan udara di luar dan di dalam akan sama. Keseimbangan tekanan ini akan menjaga gendang telinga supaya tidak rusak. Terakhir, tulang pendengaran yang terdiri dari tulang martil, tulang landasan, tulang setengah lingkaran, dan tulang sargordi. Ini berfungsi untuk menangkap getaran dari gendang telinga, kemudian meneruskannya ke membran yang menyelubungi tingkat oval untuk diteruskan lagi ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini berfungsi mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran oleh urat saraf, yang bagiannya terdiri dari tingkat jorong yaitu berfungsi menerima dan menyampaikan getaran, rumah siput yang berfungsi menerima dan memperbesar dan menyampaikan getaran suara ke saraf pendengaran, kemudian proses suara hingga sampai ke otak. Seperti misalnya bunyi suara yang dihasilkan oleh trompet ini. Saat dimainkan, trompet membuat gelombang suara di udara, lalu telinga luar menangkap getaran yang kemudian menjalar ke saluran sempit yang kita sebut dengan saluran telinga. Gelombang suara lalu mencapai gendang telinga yang biasa kita sebut dengan membran timpani. Getaran ini membuat gendang telinga semakin bergetar, kemudian mengalirkan gelombang ke 3 tulang kecil ossicle yang terdiri dari malleus, incus, dan stapes. Tulang-tulang ini menguatkan dan meningkatkan getaran suara dan mengirimnya ke koklea atau yang kita sebut dengan rumah siput. Nah, di dalam koklea ini terdapat cairan. Gelombang dari suara tadi membuat cairan tersebut yang di dalam koklea juga menjadi bergetar. Nah, selain cairan, di sini juga ada sel-sel rambut di dalam koklea. Gelombang dari cairan tadi membuat sel-sel rambut ini juga ikut bergerak mengikuti gelombang. Nah, sel-sel rambut ini mengubah gerakan menjadi sinyal listrik. Ini adalah ion yang masuk ke dalam sel-sel rambut yang kemudian diterjemahkan menjadi sinyal neurotransmitter. Ion-ion mengikat sel saraf pendengaran dan membuat sinyal listrik yang berjalan di sepanjang saraf pendengaran ke otak. Ternyata, sel-sel rambut yang berbeda dapat merespon frekuensi suara yang berbeda juga. Seperti misalnya sel-sel rambut yang berada di dasar koklea ini, dia mendeteksi suara bernada tinggi seperti suara seruling. Sedangkan sel-sel rambut yang menuju bagian atas spiral mendeteksi secara progresif suara bernada rendah, dan di bagian paling atas atau puncak dari spiral sel-sel rambut mendeteksi suara bernada paling rendah. Terakhir, saraf pendengaran akan membawa sinyal listrik ke otak yang menerjemahkan pesan sebagai suara yang kita kenali dan pahami. Yang ketiga, organ hidung, yaitu organ penciuman atau jalan utama keluar masuknya udara pernapasan. Hidung terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar dan bagian dalam. Nah, bagian luar hidung dimulai dari pangkal hidung, batang hidung, puncak hidung, sayap hidung, lubang hidung, dan kolumella atau sekat di antara kedua lubang hidung. Kemudian bagian dalam hidung itu terdapat rongga hidung, tulang hidung, serabut saraf pembau, serabut saraf yang menyampaikan ke otak, silia saraf pembau, dan lendir.
serta bulu-bulu hidung. Mekanisme pembau atau penciuman. Nah, yang pertama itu langkahnya gas atau udara yang masuk ke hidung, kemudian larut dalam selaput mukosa yang ada di dalam hidung. Nah, kemudian merangsang saraf olfaktori. Nah, kemudian rangsangan ini diteruskan ke otak untuk diolah sehingga jenis bau dapat kita kenali. Yang keempat itu lidah, yaitu indera yang mempunyai tugas untuk mengecap segala rasa. Nah, bagian-bagian dari lidah ini terdiri dari ujung lidah, celah lidah, circumvallata papilla, celah ujung, jendela buntu, amandel langit-langit tenggorokan, amandel lidah atau tongsil, dan terakhir katup pangkal tenggorokan. Nah, untuk pengecap rasa yang terdapat di permukaan lidah itu terdapat di ujung lidah yang mengecap rasa manis, kiri kanan lidah yang mengecap rasa asin dan asam, dan di bagian pangkal lidah yang untuk mengecap rasa pahit. Kita lihat bagaimana proses terjadinya rasa pada indera perasa. Sebelum kamu bisa mengetahui rasa makanan yang kamu makan, pada saat dikunyah, makanan yang telah masuk mulut akan bercampur dengan air liur. Makanan yang sudah larut atau bersatu dengan air liur ini kemudian merangsang ujung-ujung saraf pengecap yang terletak pada kuncup-kuncup pengecap yang tersebar di seluruh permukaan lidah. Zat makanan yang berasal dari makanan kemudian masuk ke dalam pori-pori kuncup-kuncup pengecap bersama dengan air liur. Zat makanan yang masuk akan menstimulasi ujung-ujung saraf yang memiliki rambut atau gustatory hair. Dari sinilah rangsangan rasa ini kemudian diteruskan ke pusat saraf pengecap yang ada di otak. Selanjutnya, otaklah yang menanggapi rasa tersebut sehingga kita dapat merasakan manis, asam, asin, pahit, dan lain-lain. Dan kelima itu ada kulit. Kulit ini merupakan lapisan luar yang menutupi seluruh bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, panas, dingin, dan nyeri atau sakit. Kulit ini memiliki ketebalan yang bervariasi, di mana yang paling tipis itu terdapat di kelopak mata dan yang paling tebal terdapat di telapak kaki. Lapisan kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang paling luar epidermis, kemudian bagian dalam dermis, dan bagian bawah itu epidermis. Yang pertama itu lapisan epidermis, yaitu lapisan yang paling luar oleh kulit yang tampak oleh mata, yang terdiri dari lapisan epitel gepeng dengan unsur utamanya itu sel tanduk atau keratinosit dan sel melanosit, yang tersusun dari 5 lapisan keratinosit, yaitu stratum corneum, stratum iridescum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Kita mulai dari stratum basal, yaitu lapisan paling bawah epidermis yang berbentuk kubus atau batang serta berbaris seperti pagar. Sel ini terus aktif mengadakan pembelahan atau mitosis ke arah atas untuk memperbaharui seluruh lapisan epidermis. Yang keempat, stratum spinosum, yaitu lapisan yang paling tebal, terdiri dari banyak lapisan sel berbentuk kubus dan poligonal, yaitu bentuknya berbeda-beda, inti terdapat di tengah, dan sitoplasmanya berisi berkas-berkas yang terpaut pada desmosom. Kenapa lapisannya tebal ya? Lapisan ini untuk menahan gesekan dan tekanan dari luar sehingga harus tebal dan terdapat di daerah tubuh yang banyak bersentuhan atau menahan beban dan tekanan, seperti tumit dan pangkal telapak kaki. Yang ketiga, stratum granulosum atau disebut juga lapisan keratohyalin, terdiri dari 2-3 lapis sel poligonal yang agak gepeng, inti di tengah, dan sitoplasma berisi butiran-butiran kasar, yaitu butiran granula keratohyalin atau gabungan keratin dengan hialin. Lapisan ini menghalangi masuknya benda asing, kuman, dan bahan kimia ke dalam tubuh. Yang kedua, stratum lucidium, terdiri dari beberapa lapisan sel yang sangat gepeng dan bening. Kenapa bentuknya gepeng ya? Teman-teman, jika kita perhatikan pada stratum basal, stratum granulosum sebelumnya masih terdapat inti sel.
Sedangkan stratum lucidium dan corneum inti selnya menghilang. Hal ini dikarenakan keberadaan lucidium yang sudah semakin jauh dari sumber nutrisi yang ada pada lapisan epidermis. Inti sel berfungsi untuk mengatur kehidupan di dalam sel. Tidak adanya sel berarti tidak adanya kehidupan dan aktivitas, di mana protoplasma lucidium telah berubah menjadi protein bening yang disebut siloiden. Tidak ada aktivitas, maka sel pun menjadi kempis dan gepeng. Terakhir, stratum corneum ialah lapisan sel mati, terdiri dari banyak lapisan sel tanduk atau keratinasi, gepeng, kering, dan tak berinti. Lapisan ini nantinya mengadakan pengelupasan. Nah, berarti stratum corneum yang mengelupas itu ternyata daki yang sering kita temukan pada saat mandi. Jadi, proses terjadinya epidermis mulai dari lapisan benih menjadi zat tanduk dan akhirnya mengelupas dengan sendirinya, memerlukan waktu 4-5 minggu. Yang kedua, lapisan dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Penyusun utama dari dermis adalah kolagen, yaitu protein penguat, serat retikular, yaitu serat protein yang berfungsi sebagai penyokong, dan serat elastis, yaitu protein yang berperan dalam elastisitas kulit. Bahan utama inilah yang menyebabkan kulit dapat menahan tekanan dan benturan. Dermis terdiri dari dua bagian, yaitu lapisan papilaris, langsung berbatasan dengan stratum basal epidermis. Lapisan ini saling berpautan secara kasar dengan epidermis oleh penonjol kulit. Struktur yang lebih halus dibentuk oleh serat-serat retikular yang melekat pada tugas dari lapisan bawah epidermis. Pada perbatasan antara lapisan epidermis dan dermis, terdapat tonjolan-tonjolan kulit ke dalam kulit dermis yang disebut papilla dermis. Yang terakhir, lapisan retikularis dibentuk dari jalinan bekas serat kolagen yang bertanggung jawab untuk tahanan kulit terhadap tekanan mekanis. Terdapat banyak anyaman pada serat ini. Insisi kulit tidak menimbulkan lubang bulat, tetapi berupa celah. Maka, ketika kita terluka dan berdarah, itu berarti lukanya menembus sampai ke lapisan dermis. Yang terakhir, lapisan hipodermis adalah jaringan ikat di bawah kulit yang mengandung jaringan lemak, pembuluh darah, dan limfa, serta saraf yang berjalan sejajar dengan permukaan kulit. Fungsi jaringan ini sebagai penahan terhadap benturan organ tubuh bagian dalam, memberi bentuk pada tubuh, mempertahankan suhu tubuh, dan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Zat ekskresi dari kulit yang keluar dari pori-pori diproduksi oleh kelenjar keringat. Keringat keluar karena adanya proses pelebaran pembuluh darah yang terdapat di bagian permukaan kulit, atau dikenal dengan vasodilatasi pembuluh superficial. Yang kedua, mekanisme vasokonstriksi merupakan mengerutnya pembuluh darah dalam tubuh. Pembuluh darah dalam kulit mengerut, kulit menjadi pucat dan dingin, sehingga keringat hampir dihentikan dan hilangnya panas dibatasi. Dengan pengendalian ini, pelepasan panas ditambah atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pengaturan suhu pada kulit serta pelepasan panas ditentukan oleh aliran darah yang terdapat pada kulit. Fungsi Terdiri kulit dari 1. Fungsi regulation yang dilakukan dengan cara saraf mendeteksi suhu kulitmu, panas atau dingin, dan memberitahukan ke otak. Jika panas, otak akan merespon dengan memerintahkan pembuluh darah untuk melebar, sehingga panas dapat dilepaskan dari darah ke kulit. Sebaliknya, jika suhu tubuh dingin, pembuluh darah akan menyempit sehingga tidak ada panas yang dikeluarkan dan tubuh tetap dalam keadaan hangat. Yang kedua, fungsi proteksi. Kulit melindungi dari gesekan, panas, zat kimia yang berbahaya maupun invasi oleh mikroorganisme berbahaya bagi tubuh seperti kuman, virus, dan sebagainya. Yang ketiga, penerima rangsangan. Pada umumnya, manusia memiliki 5 juta folikel rambut ada pada setiap permukaan rambut, kecuali telapak tangan dan kaki. Sebanyak 90.000 sampai 150.000 folikel rambut terdapat di kepala
yang berfungsi melindungi kepala dari kerusakan fisik dan radiasi matahari. Berbeda dengan panas, saat suhu dingin, usus kecil yang ada pada kulit dan dinamakan arctorophili menyebabkan rambut berdiri tegak. Ini dapat kamu lihat saat kamu kedinginan dan saat tubuh merinding. Rambut yang tegak ini bertujuan menangkap panas yang ada di dekat permukaan kulit.